ini mau memonopoli di sana. Macam-macam monopolinya. PLN lah, air minum lah. Kemudian nanti mungkin BTS yang lagi masalah ini. Ya. Kalau bisa diusut juga ini. Nah, ya, Duta Pertiwi. Ini Duta Pertiwi ada hubungannya dengan Sinar Masih. Ya, wah, parah ini. Ini monopoli di mana-mana. Yang kedua apa? Isu utama itu adalah Polda Metro Jaya membackup Duta Pertiwi untuk sewenang-wenang kepada para penghuni. Itu kan laporan Pak Saurip Kadi. Itu yang harus disampaikan oleh Pak Kapolda di sini. Laporannya tidak diproses, tapi kalau laporan Duta Pertiwi cepat sekali. Sehingga saya bilang sama Pak Saurip Kadi, Anda kan mantan jenderal. Bukan mantan jenderal, Anda kan jenderal. Tahu. Namanya hukum itu saya bilang, tajam ke lawan, ya kan? Tumpul ke kawan. Kesimpulannya, Polda itu kawannya Duta Pertiwi, lawannya para penghuni. Simpel itu, Pak. Saya punya harapan besar kepada Pak Kapolda, Pak Karyoto, selesaikan masalah ini, Pak. Dengan tugas utama, Pak Kapolda jangan membela Duta Pertiwi. Duta Pertiwi yang tak betul. Itu saja, Pak. Yang saya pahami tadi PLN menyatakan bahwa PLN hanya bertugas sampai gardu. Urusan masuk ke unit adalah urusan dari developer. Bagaimana kemudian PLN bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat? Bagaimana kemudian orang lain bisa memungut jualan listrik? Setahu saya yang bisa jualan listrik hanya PLN. Tidak boleh developer atau yang lain jualan listrik ke masyarakat. Nah, kalau sekarang ini ada fasilitas yang tidak tuntas di dalam unit-unit yang sudah dimiliki pembeli yang beritikat baik, artinya bahwa pembeli tidak bisa direct untuk membayar haknya kepada PLN. Pemilik tidak direct kepada Pamjaya. Ini artinya ada mens rea, ada kesengajaan ingin mengkooptasi pembeli terkait dengan hak-haknya. Seperti sekarang yang terjadi sekarang ini. Akhirnya apa? Bahwa semena-mena ketika alasan kemudian Duta Pertiwi ataupun pengelola tidak membayar kepada PLN, padahal penghuni tidak bisa membayar langsung ke PLN. Padahal penghuni tidak bisa Pamjaya. Jangan sampai ini juga kemudian ada desain sengaja secara bersama-sama, baik PLN, kemudian Pamjaya maupun juga pengelola bersama-sama kemudian memang melakukan kesepakatan dalam menekan hak-hak dari penghuni ini. Artinya apa? Bahwa saya melihat di sini ada ketidakseimbangan. Di sini ada ketidakfairan dari penghuni, bahwa hak-hak dari penghuni di mana dia sudah menerima strata title tapi fasilitasnya tidak diberikan 100%, sehingga di situ berpotensi ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh developer atau pihak lain, sehingga dengan alasan bahwa listrik tidak jalan, air tidak jalan, akhirnya terjadi kerugian-kerugian terhadap pembeli ini. Nah, kami juga ingin mengetuk hati dari kepolisian untuk melihat secara jernih persoalan ini. Keadilan ini bukan membenarkan yang kuat, tapi memperkuat kebenaran. Bayangkan jika pembeli yang beritikat baik sudah membayar lunas, kemudian fasilitas yang didapat termasuk hak untuk menikmati PLN maupun listrik ini kemudian tidak direct dan dimonopoli oleh pengelola atau Duta Pertiwi. Siapa yang salah? Jelas, kalau saya bisa mengatakan, ini adalah akal-akalan dari Duta Pertiwi, akal-akalan dari pengelola karena tidak memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli yang beritikat baik. Ini persoalan hukum. Jangan kemudian aparat digunakan seolah-olah ini atas nama ketertiban, seolah keamanan, tapi tanpa melihat duduk persoalannya secara utuh bahwa masyarakat pembeli yang beritikat baik ini sudah mendapatkan haknya atau belum. Biar tegas pertanyaan saya tanya, Duta Pertiwi, ketika Duta Pertiwi ini menjual, apakah semua fasilitas yang menempel pada unit itu sudah diberikan, termasuk meteran listrik, saya pertegas saja, termasuk meteran listrik yang dimana PLN memonopoli penjualan listrik ada di unit itu. Kemudian apakah PAM juga meterannya sudah menempel di unit? Kenapa saya katakan? Jika itu belum ada menempel di unit, apakah itu bisa dikatakan bahwa unit yang dijual ini layak dan fasilitasnya cukup sehingga bisa dikatakan izin layak huni? Meskipun izin layak huni sudah dikeluarkan oleh gubernur. Tentu ini persoalan lain yang harus kita dalami. Artinya apa? Jika di unit itu kasarnya tidak ada fasilitas yang menempel seperti PLN atau PAM, di mana penghuni bisa langsung membayar ke PLN, langsung bisa membayar PAM, boleh dong saya berasumsi bahwa ini memang ada desain dari developer yang tidak memberikan sepenuhnya fasilitas kepada masyarakat sehingga bisa mengendalikan penghuni setiap saat. Dan bahwa saya merekomendasikan kalau di dalam rapat ini, kita rekomendasikan apakah betul izin-izin pasos-pasumnya dan juga izin layak huni dan segala macamnya masih dimiliki oleh Duta Pertiwi, karena ini persoalan lain yang juga harus kita lindungin, perlindungan minoriti kepada penghuni atau pembeli yang beritikat baik. Nah, tapi semangat yang saya tangkap, Bapak itu karena merasa developer, inisiator proyek, maka Bapak yang harus mengendalikan semuanya. Dan itu penyakit banyak developer, Pak, bukan hanya Duta Pertiwi. Saya tahu, apalagi developer yang besar-besar, karena di backup hubungannya dekat, ya, dengan pemegang kekuasaan, saya nggak hanya sebut polisi lah, hanya pemegang kekuasaan, ya. Meskipun saya partai koalisi pemerintahan, Pak Beni. Tapi kalau yang dekat nggak ini ya harus di ini juga gitu. Dan kemudian seolah-olah biasanya apalagi developer yang gede-gede itu semuanya bisa diatur untuk tidak mengatakan bisa dibeli.
Gitu. Nah, saya ingin bertanya, kenapa tidak Bapak berpikir ketika kemudian sebut saja yang berhak di proyek strata title itu berbeda pendapat, berselisih, Bapak mundur saja gitu loh. Ya sudah, kalian atur sendiri gitu loh. Gitu. Gitu. Kemudian minta bahwa Pak, gini, karena ini ribut, udahlah saya nggak mengurusi, tugas saya sebagai developer sudah selesai, ini saya serahkan kepada PPRS, ya silahkan dikelola. Tapi kan dari yang tadi Bapak sampaikan dan dari selama ini yang dikesankan, ini kesan itu bisa benar bisa salah Pak ya, tentu benar. Bapak ingin terus gitu loh. Padahal konsep undang-undang rumah susun di negara kita itu, tugas developer itu Pak, setelah selesai diserahkan fasilitasnya sekarang sudah selesai. Bahwa kemudian dia ditunjuk jadi pengelola kalau semuanya sepakat ikhlas, karena memang faktor servis yang baik, harga yang kompetitif dan lain sebagainya, ya itu nggak masalah. Bapak begitu nggak? Atau Bapak merasa karena Bapak properti developer besar dari grup besar, biasanya grup besar itu kontribusinya kalau di Pilpres juga suka besar Pak, itulah. Nah jadi setelah itu juga kemudian merasa, nah kalau agak ya dalam tanda kutip gitu ya, sewenang-wenang sedikit lah terhadap masyarakat, nggak bisa ya bukan cuma yang sekarang, yang sebelumnya juga 10 tahun pemerintahan sebelumnya juga begitu juga, gitu loh.